Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eni Maskuro. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara saya dengan beberapa narasumber sebagai syarat untuk mengerjakan LK 1.2. Selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Namun sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, guru pamong dan admin PPG karena telah senantiasa mendampingi kami selama pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mewawancarai rekan guru sejawat sama guru IPA tentang eksplorasi penyebab masalah. Saya dengan Ibu, siapa Ibu? Ibu Siti Aisyah. Siti Aisyah mengajar IPA juga ya Bu ya? Iya, IPA. Jadi kita sharing. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu menanggapi pembelajaran yang belum memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif? Kira-kira gimana pendapatnya? Kalau menurut saya mungkin kurang efisien ya, kalau kita tidak memakai media tersebut. Jadi karena sekarang itu sudah memang tuntutan ya untuk memakai media pembelajaran seperti itu. Jadi menuntut siswa untuk lebih kreatif menghadapi era kedepannya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu tentang pembelajaran di kelas yang masih terpusat pada guru sehingga pembelajaran masih kurang efektif? Misalnya ceramah gitu Bu, gimana Ibu? Iya, memang kebanyakan sekarang itu seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari sistem pembelajaran sekarang itu, kita harus menuntut siswa untuk lebih aktif daripada guru. Jadi mungkin sebisa mungkin guru bagaimana mencari suatu suatu solusi lah supaya atau memakai semacam tadi solusi untuk bagaimana siswa itu diaktifkan gitu. Jadi seperti itu. Betul. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menerapkan strategi yang telah Ibu terapkan agar pembelajaran itu menjadi efektif? Kita lihat biar lebih efektif lagi, strateginya harus seperti apa itu? Strateginya itu mungkin ya karena keadaan siswa di kelas itu berbeda dari tingkat IQ-nya jadi berbeda. Jadi guru itu harus yang pertama dilakukan tuh harus lebih mengerti terhadap keadaan siswa. Jadi mungkin siswa yang sudah cepat menanggapi apa yang disampaikan guru, mungkin dibedakan dengan yang agak slow, jadi lebih diefektifkan ya yang seperti itu, jadi lebih diefektifkan untuk pembelajarannya. Kita lanjut untuk pertanyaan tentang literasi dan numerasi. Apakah Ibu mengalami kendala dalam penyusunan bahan ajar yang memuat konten literasi dan numerasi? Jika ada kendala seperti apa dan apa penyebab kendala itu? Ya, kendala itu pasti ada Bu ya dalam kelas, karena memang kita lihat dari keadaan siswa kita itu tidak sama. Jadi seperti contoh ketika kita menuntut siswa untuk menguasai suatu materi, itu biasanya tiap anak memang berbeda-beda. Ya, kita lihat saja dari minat baca siswa. Minat baca siswa itu dalam satu kelas saja itu tidak sama. Jadi biasanya yang saya lakukan, saya pilah lah. Jadi siswa yang memang minat bacanya rendah, biasanya saya memberi waktu untuk siswa untuk bagaimana caranya bisa mempunyai minat untuk membaca, karena saya yakin ya Bu, karena tiap siswa pasti tingkat bacanya itu berbeda. Ya, itu saja. Terima kasih. Berarti tentang minat baca yang rendah tadi dibedakan ya Bu ya, memberikan waktu yang lebih lama yang rendah. Sekarang selanjutnya tentang minat baca juga nih.
apakah dengan menyisipkan gambar-gambar akan menyebabkan minat baca siswa itu menjadi lebih baik biar tidak boring lah dengan bacaan aja? Iya ya, itu lebih baik Bu, karena benar katanya jenengan kan, kalau hanya bisa hanya bacaan saja tanpa ada seperti tadi gambar ya biasanya bosan, siswa itu bosan. Jadi gambar, kemudian harapannya siswa bisa mengerti apa sih isi gambar itu. Bagaimana dengan konten numerasinya? Menomorkan misalnya soal IPA kan kita pakai rumus ya Bu. Apakah siswa itu mengalami kendala juga dalam mengerjakan soal hitungan? Kalau kendala dengan hitungan itu pasti juga pasti ada lah. Meskipun tidak semua 1-2 ya, tapi ya kita harus sebisa mungkin mengatasi masalah tadi ya, supaya anak itu bagaimana caranya bisa menyukai pelajaran IPA atau hitungan yang lain ya, karena memang anak-anak itu mendengar saja yang mendengar pelajaran seperti hitungan ya, itu biasanya memang sedikit membosankan bagi anak-anak. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pembelajaran berbasis praktikum. Ini saya tanyakan, apakah Ibu mengalami kendala dalam pembelajaran dalam hal mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi, misalnya untuk dia itu berpendapat gitulah, gimana Bu? Penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya itu ya, memang anak-anak itu terkadang untuk menuntut anak kritis ya. Berpikir kritis itu memang agak sedikit sulit ya, karena terkadang dalam kelas itu ada siswa yang sebenarnya dia bisa, tapi karena ketidakbiasaan untuk mengeluarkan pendapatnya, jadi sedikit malu. Jadi kendalanya mungkin itu ya, jadi membuat kebiasaan itu, membiasakan siswa untuk bersikap kritis itu aja. Nah, itu caranya supaya anak itu lebih berani, kira-kira solusinya gimana biar lebih berani tampil mengkomunikasikan karyanya gimana itu? Ya mungkin kalau supaya bisa berani anak-anak ya, jadi dulu harus sebisa mungkin caranya dengan pertama itu yang dilakukan mungkin tugas kelompok, kita suruh maju satu kelompok dulu ya, jadi tidak satu persatu ya, kecuali bagi siswa yang sudah biasa bersikap kritis, jadi mungkin sebelum disuruh mungkin anaknya sudah mengeluarkan pendapatnya dulu. Jadi bagi siswa yang mungkin nggak pemalu, disuruh tampil di depan secara kelompok, kemudian terus-terusan nantinya kan mempunyai keberanian sendiri. Ya, terima kasih. Nah, ini terkait dengan praktikum ya Bu ya, tentunya kalau IPA kita tidak hanya membelajarkan materi, pasti juga perlu praktikum. Kira-kira yang kendala apa saja yang Ibu hadapi ketika melaksanakan praktikum? Ada bahan utama yang tidak ada. Nah, gimana itu Bu? Misalnya kita mau praktikum membuat briket dari daun-daunan, itu ada bahan satu aja yang nggak ada. Kira-kira gimana cara menghadapinya? Kalau kendalanya ya, kalau sampai apa itu tadi jadi pembuatan briket ya, arang gitu ya Bu, yang dari daun kering. Waktunya juga. Kalau praktek itu kan ada yang lama ya, jadi mungkin itu kendalanya, jadi memakan waktu yang lama. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu tentang pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis produk ya, harus project based learning. Nah, kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi dan bagaimana cara menanggulangi kendala tersebut agar pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek ini terlaksana dengan lancar? Gimana Ibu? Berbasis masalah, dan kita kan harus memberikan masalah yang otentik. Itu kira-kira gimana supaya siswa itu tertariklah dengan masalah yang kita sajikan? Kalau di dalam kelas itu mungkin ya dibuat per kelompok, jadi kelompok satu dengan kelompok lain itu berkolaborasi ya, jadi dikasih ada memecahkan satu masalah, tapi masalah itu berbeda. Jadi kelompok satu nanti masalah berbeda dengan kelompok dua, tapi saling menanggapi antara kelompok satu dengan kelompok dua. Jadi mungkin seperti itu. Jadi tidak sama. Jadi siswa itu dalam kelas itu tidak juga mengalami
bosan lah. Jadi masalahnya itu saja. Jadi kalau berbeda kan saling berkolaborasi lah antara yang lain. Nah, ini tentang pembelajaran berbasis dengan menggunakan media online dan video. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang pemanfaatan media online dan tayangan video terhadap minat belajar siswa? Tanggapannya gimana? Kalau menurut saya itu bagus Bu, karena sekarang itu memang sudah zamannya ya, zamannya media online. Kemudian dalam pembelajaran kita kita kasih video katanya dengan tadi, tapi video itu adalah video memang berhubungan dengan materi. Jadi anak itu tidak bosan kalau kita hanya suruh membaca saja ya, pasti anak itu sudah bosan ya. Karena kalau kita melihat ya, artinya melihat tadi video, menyimak, saya rasa siswa lebih cepat dalam menanggap suatu materi. Nah, ini yang tentang pembelajaran berbasis lab juga ya. Bagaimana sekolah saya juga belum punya lab. Itu caranya Ibu supaya pembelajaran tetap ada praktikumnya itu seperti apa solusinya? Kita ya kalau tidak punya lab ya, bukan berarti kita tidak melakukan praktikum, kita tetap melakukan kalau kita sesuai materi. Kemudian kita memakai alat seadanya ya. Kemudian kalau bisa ya kita siswa suruh membeli atau membawa kalau memang punya. Biasanya contoh kalau IPA gelas ukur ya Bu ya. Kalau seandainya sekolah tidak punya, itu saya rasa gelas ukur itu bisa diusahakan. Jadi biasanya anak-anak itu membawa kalau hanya gelas ukur. Ini terakhir ya Bu ya, bagaimana pengaruh peran orang tua dalam hal pendampingan belajar terhadap minat belajar siswa dan hasil belajarnya? Gimana Bu? Ini Bu, Penting itu ya Bu ya? Kalau orang tua itu sangat penting ya, karena waktu satu hari satu malam itu siswa itu lebih banyak dengan orang tua. Jadi harus didampingi dari belajarnya ya. Jadi peran orang tua di sini itu sangat penting untuk membentuk suatu perilaku ya, terutama perilaku, sifat, kemudian dari segi belajarnya ya. Apalagi orang tua harus bekerja sama ya, berkolaborasi ya, saling aktif lah Bu, guru terhadap siswa. Biasanya saya melakukan seperti itu Bu. Jadi untuk anak-anak yang memang agak slow ya, itu saya lebih aktif ke orang tua. Jadi orang tua juga memantau dari rumah dan guru juga di sekolah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama dari aspek pedagogi. Bagaimana pendapat Bapak menanggapi pembelajaran yang belum memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif? Nah, yang pertama adalah persiapan tentang sarprasnya, sarana dan prasarana. Seandainya sarana itu lengkap, maka pembelajaran seperti itu insya Allah akan terpenuhi dengan 100%. Karena sarananya itu belum memadai, maka karena maaf untuk sementara kita belajar apa adanya. Yang paling penting kita memperbaiki siswa, bagaimana yang sekiranya siswa itu dan guru juga ada komunikasi seperti itu. Jadi ini yang sarana ya Pak. Selanjutnya yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak tentang pembelajaran di kelas yang masih terpusat pada guru? Jadi kurang efektif apa kira-kira penyebabnya? Guru masih terlalu aktif ceramah gitu. Nah, mungkin ini pertama dulu masih kurang pengalaman. Pertama tentang MGMP, tentang bibtek, bahwa sekarang ini bukan hanya ceramah, tapi kita artinya siswa untuk mempelajari bukunya itu dari siswa, sehingga kesulitan yang ada di siswa bisa disampaikan kepada kita. Jadi guru itu bisa menerima laporan apa yang menjadi kesulitan di pelajaran itu, maka diusulkan ke guru. Jadi guru itu bukan hanya ceramah, tapi memberikan motivasi bagaimana yang sebenarnya siswa itu belajarnya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana cara menerapkan strategi yang telah diterapkan
oleh guru agar pembelajaran menjadi lebih efektif? Pertama, gurunya sendiri harus proaktif. Yang kedua, ada kedisiplinan. Terus yang ketiga, jadi belajar tentang gimana caranya mengajar seorang guru itu seperti apa. Jadi kalau kita mengajarnya sudah bagus, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, maka nanti siswa itu dengan sendirinya siswa akan paham. Jadi tidak monoton dengan masa-masa yang kita kemarin itu. Selanjutnya tentang literasi dan numerasi. Apakah Bapak mengalami kendala dalam menyusun bahan ajar yang memuat konten literasi dan numerasi? Jika ada, kendala seperti apa? Ya, kalau masalah itu pertama memang ada, walaupun tidak banyak. Ya, kalau masalah konten itu terkait dengan satu wifi, yang kedua dengan PLN-nya. Jadi ketika sudah padam wifi-nya maka tidak berfungsi, sehingga pelajaran seperti itu tidak akan terlaksana seperti itu. Jadi kalau sudah lengkap, tidak ada kendala baik dari PLN dan wifi-nya, maka pelajaran itu sudah bagus. Terima kasih. Selanjutnya, strateginya itu gimana Pak supaya meskipun PLN-nya tadi sudah padam atau wifi-nya, kan kita harus tetap mengadakan pembelajaran yang ada literasi dan ya mungkin itu sudah jadi paket mandiri, paketan seperti itu. Jadi bukan dengan tidak adanya wifi dan PLN bukan berarti kita tidak mengajar seperti itu. Jadi kita tetap pakai jalan alternatifnya, yaitu paketan kita. Bagaimana cara menyikapi minat baca siswa yang masih rendah? Kira-kira faktornya apa saja? Kalau pertama ya, minat yang sekiranya itu kan pertanyaannya kan bagaimana siswa sekiranya minat baca. Ya, minat baca. Pertama memang disiapkan perpustakaan. Terus yang kedua memang ada peraturan di sekolah. Yang ketiga memang harus terjadwal kegiatan untuk belajar membaca atau kegiatan membaca di perpustakaan, sehingga kalau sudah terjadwal seperti itu maka minat baca itu anak-anak insya Allah lumayan banyak. Artinya karena sudah terkait dengan peraturan, yang kedua perpustakaan yang sudah bagus, tempatnya enak dan aman, insya Allah siswa tertarik dengan barang-barang seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HODS. Nah, bagaimana cara atau faktor apa saja yang mempengaruhi anak-anak itu agar bisa berpikir kritis gitu, tingkat tinggi kritis gitu. Ya, pertama ini mempengaruhi karena kritisnya apa memang anak-anak sekiranya kritis? Anak-anak biar berpikir kritis gitu Pak. Ya, kita belajar satu membaca. Jadi yang kedua kita pelajari di sekolah itu dimana yang sekiranya tidak pasif. Nah, siswa itu tidak pasif, ada komunikasi yang intens, sehingga ketika guru sudah selesai mengajar bukan tidak ada pertanyaan dari siswa, maka ada umpan balik dari siswa untuk bertanya apa yang tidak bisa dipelajari atau yang tidak dimengerti oleh siswa terhadap guru yang mengajar, sehingga ketika ada ada sebuah pertanyaan maka siswa itu sudah bisa mulai belajar berbicara seperti itu. Selanjutnya ini tentang literasi juga, tentang hitungan. Siswa kan kadang cenderung malas untuk berhitung. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi siswa itu numerasinya atau penomorannya atau menghitungnya masih rendah gitu. Pertama ya, guru terkait dengan penghitungan nomor, guru matematika itu memberikan motivasi yang bagus atau memberikan gimana caranya belajar matematika yang sekiranya anak itu senang, bukan tahu dulu, senang dulu. Yang kedua suka, yang ketiga baru ingin tahu. Jadi kalau umpamanya belajar matematika itu hanya monoton, maka siswa itu tidak akan bisa untuk belajar secara hitung-hitungan apalagi penomoran seperti itu. Jadi oleh karena itu maka ada sistem mengajarnya itu senyum, nah terus memberikan
tugas-tugas yang sekiranya anak itu mampu dengan belajar. Ini tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi juga. Bagaimana cara mengarahkan siswa agar siswa itu mau mengkomunikasikan, terampil mengkomunikasikan hasil karyanya. Kan kadang malu itu Pak untuk tampil ke depan. Kira-kira ada faktor apa saja dan caranya bagaimana? Pertama, faktor itu memang semua siswa itu faktornya memang mental. Yang kedua, kadang-kadang siswa itu ada rasa takut salah, seperti itu. Jadi oleh karena itu, maka untuk mengembangkan mental itu yang bagus, yang sekiranya siswa itu mampu untuk belajar sendiri, maka siswa itu diberikan motivasi secara intens. Beginilah seorang. Jadi kalau ingin jadi siswa yang bagus, seperti ini belajarnya, jadi seperti ini. Jadi ada komunikasi yang bagus antara guru dan siswa, memberikan motivasi terkait dengan gimana caranya siswa itu yang sebenarnya belajarnya itu tidak pasif, bahkan ada sebuah pertanyaan, ada umpan balik dari antara siswa dengan guru. Ini tentang pembelajaran berbasis masalah. Sekarang kan masih gencar-gencarnya pemerintah menerapkan pembelajaran yang berbasis masalah dan berbasis proyek yang sudah diarahkan dengan platform Merdeka Mengajar. Itu kira-kira faktor apa saja Pak yang menyebabkan seorang guru itu biar lebih semangat untuk menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif itu Pak? Pertama itu bukan karena semangatnya, yang kedua ini karena pengumuman atau instruksi dari atasan itu tidak serentak terkait dengan kurikulum Merdeka, sehingga banyak KS, banyak guru kebingungan. Terus yang kedua, mungkin ini bukan jawaban saya sebenarnya, ini adalah perubahan setiap tahun. Kadang-kadang membuat guru dan KS itu kemarin yang belum selesai permasalahan, maka ada lagi permasalahan. Itu sebenarnya bukan permasalahan, tapi hal-hal yang baru. Hal yang baru yang kemarin belum selesai, maka hal yang baru yang ada lagi juga belum selesai, sehingga bertumpuk-tumpuk. Jadi oleh karena itu, maka seorang guru dan KS itu harus sering komunikasi dengan yang lebih senior, yang lebih maju sekolahnya, yang sudah berpengalaman, sehingga KS memberikan arahan itu yang betul kepada guru. Kalau tidak demikian, kalau ketinggalan informasi, insya Allah maka bertumpuk permasalahan yang ada di sekolah itu. Nah ini tentang pembelajaran menggunakan media online dan video gitu Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang pemanfaatan media online dan video? Apakah akan meningkatkan minat belajar siswa dan hasil belajar siswa? Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi tersebut? Pertama, kalau dia ditanyakan minat atau tidak minatnya, insya Allah kalau pakai video insya Allah lebih minat. Karena selama ini kita belajar kan pakai buku, pakai teks LKS, pakai teks pelajaran, apalagi ada video. Jadi pertama, ketika sudah ada video, maka fungsinya ketika menerangkan tentang sebuah berita, maka dimunculkan di video itu berita seperti ini, maka anak-anak itu cepat tahu karena sudah ada contoh yang konkret termasuk di video itu. Terakhir tentang motivasi dan pendampingan belajar orang tua di rumah ya, pendapat. Nah, bagaimana kan banyak tuh wali murid yang kadang tidak peduli dengan anaknya, rambutan aja kadang satu wali murid bawa 4 rapot. Itu kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Pertama ya, memang wali murid itu kalau di pedesaan mayoritas seperti itu. Jadi ketika guru sudah menyampaikan belajar di rumah, saya yakin di rumahnya ketika sudah berhadapan dengan seorang wali murid atau anak dengan orang tua, maka orang tua itu jarang. Maka yang dipikirkan adalah pertama adalah mungkin pekerjaan, apalagi yang ekonominya menengah ke bawah. Oleh karena itu, maka seorang guru maka harus lebih sering komunikasi intern atau sering silaturahmi bagaimana caranya menjaga anak itu yang sekiranya di sekolah juga belajar, pelajaran di sekolah langsung ditampilkan lagi di rumah untuk dipelajari kembali. Jadi motivasi orang tua penting sehingga anak-anak itu ada pendampingan kedua, pendampingan yang ada di sekolah dan pendampingan yang ada di rumah, sehingga siswa itu tidak banyak waktu untuk bermain, malah banyak waktu untuk belajar. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Sampai saya minta waktunya. Iya. Ini doakan saya lulus lancar dalam melaksanakan. Mudah-mudahan seperti itu dengan suara ini, mudah-mudahan
ini sebelah apa yang saya jawab itu apa adanya, tidak rekayasa. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh masyarakat sekitar pada Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai rekam ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Aini Maskuro dari SMP Islam Nahdlatul Thalibin Liprawetan Banyuanyar Probolinggo. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih atas waktunya Bapak untuk saya wawancarai. Yang pertama terkait dengan pedagogik ya. Bagaimana pendapat Bapak selama mensupervisi teman-teman guru tentang menanggapi permasalahan guru belum menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif? Oke, terima kasih. Nah ini ya, perkenalkan dulu saya sebagai pengawas SMP untuk Kabupaten Probolinggo yang diberi amanah untuk Kecamatan Tegal Siwalan, Banyuanyar, Deris, Tringo, dan Su. Nama lengkap saya Miswagianto ya. Oke. Berkaitan dengan pertanyaan Mbak ini berkaitan dengan pedagogik ya. Iya. Guru-guru tidak terlalu banyak menggunakan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran yang interaktif, betul ya? Iya, belum interaktif Ya. Pak. Iya. Ya. Itu satu memang permasalahannya. Mungkin guru masih sekarang ini bisa saya katakan masih penyesuaian ya, penyesuaian dengan masa yang sebelumnya. Masa yang sebelumnya ini 2 tahun, ini adalah masa pembelajaran di masa pandemi kan kebanyakan online Iya. dan seterusnya. Nah, sekarang ini mungkin Bapak Ibu guru itu masih menata kembali untuk bagaimana membelajarkan pembelajaran yang interaktif karena apa? Melalui tatap muka. Mungkin itu aja Bu ini ya. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya yang kedua, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan guru-guru selama disupervisi tentang pembelajaran di kelas yang masih terpusat pada guru. Jadi guru masih monoton ceramah gitu Pak. Gimana Bapak? Jadi sekarang ini masih banyak sekolah, banyak guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaran berpusat pada guru, bukan berpusat pada siswa. Karena mungkin sekarang ini guru berada pada zona nyaman. Nyamannya apa? Nyamannya ceramah, iya kan? Nyamannya pembelajaran langsung. Nah, mungkin melalui adanya semangat yang baru, melalui motivasi yang baru, yang mungkin baru didapat ya, dan juga mungkin adanya suatu penataan lingkungan yang beda, maka mungkin nanti berikutnya ini pembelajaran itu berubah. Yang semula berpusat pada guru, nantinya diharapkan dengan pembelajaran Merdeka Belajar ini berpusat kepada siswa. Itu. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, kira-kira itu penyebabnya apa ya Bapak supaya pembelajaran lebih efektif? Penyebab apa dari guru saja biar pembelajaran jadi efektif itu? Ya, penyebab atau yang bisa saya katakan yang bisa merubah pembelajaran itu menjadi efektif itu yang pertama memang guru ya, karena ujung tombaknya berada di guru. Guru tidak akan banyak berubah, guru tidak akan banyak bergerak, guru akan statis kalau misalkan tidak mendapatkan penyemangat, tidak mendapatkan motivasi, tidak ada mendapatkan perintah ataupun hal-hal yang harus dilakukan untuk merubah dalam pembelajaran dari pimpinan atau dari kepala sekolah. Jadi memang semuanya itu terkait. Nah, guru kalau sudah diberi semangat maka harus merubah ya, harus merubah dari apa yang sebelumnya itu menjadi hal yang baru. Kan itu seharusnya ya. Jadi ini perlu adanya motivasi ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya tentang literasi dan numerasi ya Bapak ya.
Nah, sejauh Bapak yang sudah pernah mengamati untuk guru-guru yang sudah disupervisi, kira-kira apakah guru-guru tuh pernah mengalami kendala dalam penyusunan bahan ajar yang memuat konten literasi dan numerasi? Kalau ada kendalanya misalnya seperti apa, Bapak? Ya, memang banyak kendala. Banyak kendala itu karena memang satu, kurang kaya kita. Kurang kaya kita atau Bapak Ibu guru itu kurang kaya karena apa? Belum belajar. Nah, seharusnya banyak belajar. Sekarang sudah disiapkan misalkan pelatihan mandiri melalui pembelajaran platform Merdeka Mengajar, melalui pembelajaran digital lainnya ataupun apa. Ini mungkin bisa meningkatkan kemampuan untuk literasi itu atau kemampuan literasi. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan program kegiatan sekolah. Seharusnya sekarang ini sekolah-sekolah itu merencanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin diprioritaskan kepada program prioritas yang sudah diprioritaskan oleh pemerintah, misalkan literasi, numerasi, kemudian karakter dan seterusnya. Nah, ini dijadikan kegiatan-kegiatan untuk menyokong, ya, untuk menyemangati atau untuk mengalihkan dari apa yang sebelumnya tidak literasi menjadi literasi. Jadi kalau menurut saya ini berkaitan dengan sekolah harus membuat kegiatan yang mengarah pada peningkatan literasi. Nah, kegiatan-kegiatan itu diambil berangkat dari adanya lapor pendidikan yang diterima oleh sekolah. Gitu ya. Baik, gitu, Bapak. Ini terkait dengan minat baca ya, Bapak ya. Tentu banyak siswa kita yang minat bacanya rendah. Kira-kira faktor apa ya penyebab minat baca itu menjadi rendah ya, Bapak? Ya, faktor yang pertama adanya kurang fasilitasi. Iya kan? Ya. Misalkan fasilitasi misalkan berkaitan dengan apa yang mau dibaca dan seterusnya itu tidak ada. Jadi fasilitasi. Kemudian kedua, adanya kurangnya penyokong atau kurangnya motivasi, kurangnya sarana yang sifatnya non fisik. Saya ambilkan contoh, misalkan adanya suatu kegiatan yang dibuat oleh sekolah sekiranya meningkatkan minat belajar siswa. Kan itu seharusnya kan dibuat seperti itu kan ya. Ternyata mungkin sekolah belum bisa bergerak untuk membuat kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Gitu. Baik, Bapak. Itu Pak ini ya. Ya. Jadi kurangnya kegiatan-kegiatan yang diproduk atau yang dilontarkan atau yang diluncurkan oleh sekolah berkaitan dengan penumbuhan minat belajar siswa. Baik, Bapak. Ya. Selanjutnya tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini gimana Bapak? Sejauh Bapak pernah supervisi tentang teman-teman guru, apakah Bapak Ibu guru di sana itu mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran dalam hal mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi, Bapak? Ya, memang berkaitan berpikir tingkat tinggi untuk siswa tidak serta-merta langsung muncul kebiasaan berpikir tingkat tinggi. Itu perlu adanya latihan, perlu adanya pembiasaan, perlu adanya yang dilatih sekiranya mengarah ke latihan yang mungkin bisa lebih mengarah kepada anak lebih berpikir tingkat tinggi adalah sekiranya dalam pembelajaran Bapak Ibu guru itu melaksanakan kegiatan refleksi. Kenapa? Dengan refleksi itu kan dia melontarkan apa yang sudah didapat, dia akan memprediksikan ke depan dan seterusnya. Itu kan merupakan literasi, bisa mengungkapkan, gitu lah ya. Nah, ini kelemahan dari kita sebagai banyak dari guru itu belum melaksanakan refleksi. Itu aja. Baik, Bapak. Selanjutnya, ini bagaimana cara kita sebagai guru ya, Pak ya, pengalaman Bapak di selama mensupervisi lah, agar siswa itu aktif bertanya dan mengkomunikasikan hasil karyanya, itu faktor apa yang bisa menyebabkan agar siswa itu mau bertanya dan aktif bertanya, mengkomunikasikan hasil karyanya, seperti itu, Bapak. Ya. Untuk supaya siswa itu aktif bertanya, kuncinya satu, Bapak Ibu guru melontarkan
pertanyaan pemantik. Kalau guru tidak melontarkan pertanyaan pemantik, maka siswa tidak akan bisa menjawab, ya, tidak akan bisa menyampaikan, kan gitu ya. Berilah pertanyaan pemantik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana sekiranya siswa terbiasa presentasi. Masukkan kegiatan itu ke dalam pembelajaran. Membiasakan anak itu presentasi hasilnya. Kan dimulai dari kelas, baru ke skop yang lebih besar. Kenapa? Karena kita itu jarang memberikan kesempatan kepada anak untuk mempresentasikan. Yang lebih banyak adalah Bapak Ibu guru bicara, kemudian sekiranya materinya selesai. Kan ya? Iya, Bapak. Iya. Iya, Bapak, betul. Ya, baik, Bapak. Selanjutnya ini tentang pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Kira-kira guru-guru yang sudah pernah disupervisi Bapak itu mengalami kendala tidak, dan apa kira-kira faktornya kendala itu tentang pembelajaran problem based learning dan project based learning? Tidak stabil, Bapak. Gimana, Bapak? Halo? Ya, sudah stabil, Bapak? Iya, terputus. Oh iya, Terputus tadi. saya ulang ya Bapak ya. Ini tentang pembelajaran problem based learning dan project based learning. Kira-kira sejauh Bapak maksudnya itu mensupervisi teman-teman guru, apakah guru itu mengalami kendala tentang model pembelajaran problem based learning dan project based learning? Kira-kira apa faktornya itu Bapak? Selama saya datang ke sekolah memang guru ada kendala berkaitan dengan penerapan project, ya, project based learning. Ini ke depan mungkin tidak menjadikan suatu masalah. Kenapa? Dalam pembelajaran Merdeka Mengajar ini, project based learning itu menjadikan ujung tombak, menjadikan pembelajaran yang selalu dilakukan dengan berbasis project. Jadi ke depan ini harapannya sekiranya Bapak Ibu guru sering-sering melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis project sehingga menjadikan hal yang mudah untuk berikutnya. Nah sekarang kan menjadi sulit karena apa? Belum banyak yang melakukan. Tapi kalau sudah sering melakukan, termasuk sekarang pengembangan profil, melalui sekarang peningkatan karakter itu kan melalui project pengembangan profil pelajar Pancasila. Jadi melalui project gitu ya. Itu Mbak ini ya. Baik Bapak. Ini tentang pembelajaran berbasis video dan media online. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang guru yang belum memanfaatkan pembelajaran yang berbasis video dan media online? Apakah itu akan berdampak pada minat siswa untuk belajar dan minat dan nilai pembelajarannya, nilai hasil belajarnya? Itu maksudnya Bapak. Ya. Jadi berkaitan dengan pemanfaatan media online, karena sekarang sudah zamannya. Sekarang kan sudah zaman teknologi, mau tidak mau apa yang ada itu, yaitu zaman online ini, zaman teknologi ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, gitu ya. Jadi misalkan karya anak-anak divideokan dan seterusnya, itu bisa mungkin juga nanti apa yang dipublikasikan videonya itu mendapatkan income, ya, mendapatkan penghasilan kan, ya. Nah, oleh karena itu mau tidak mau, karena sekarang sudah zamannya teknologi, maka media online dan seterusnya untuk dimanfaatkan. Itu aja. Baik Bapak. Terakhir Bapak, tentang motivasi dan pendampingan belajar di rumah oleh orang tua kepada anak. Kira-kira itu apakah berpengaruh terhadap minat dan hasil belajar siswa gitu Bapak? Ya. Kalau pendampingan orang tua apakah berpengaruh pada hasil belajar siswa, saya masih belum bisa menyampaikan sangat berpengaruh atau bagaimana. Saya belum bisa menjawab itu. Tapi yang jelas mendampingi siswa, mendampingi putra putri belajar, ini adalah merupakan suatu teknis
pendekatan. Dengan seperti itu harapannya dia akan ada kesulitan itu untuk menyampaikan kepada orang tua, ya, bukan kepada media sosial. Kemudian juga sekiranya juga guru mendampingi belajar siswa, harapannya apa? Juga sama, yaitu kedekatan. Jangan sampai sekarang anak-anak itu ada masalah mengadunya ke media sosial. Kalau masalah pengetahuan sekarang mungkin bisa didapat di mana saja, bisa didapat melalui media online dan seterusnya. Tapi bagaimana suasana psikologinya, hatinya itu tidak bisa digantikan dengan media online. Tapi kehadiran guru, orang tua, orang-orang terdekat itu harus ada. Jadi nantinya dengan kehadiran itu meningkatkan semangatnya. Siapa tahu dengan meningkatkan semangatnya ini prestasinya atau hasil belajarnya tambah meningkat. Itu aja. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya dan sudah 2 kali rekaman. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat saya juga agar lebih baik menjadi guru yang menuju guru profesional. Doakan lancar dan lulus ya Bapak. Amin. Terima kasih. Sukses dan lulus ya. Amin ya Allah. Makasih Bapak. Tambahan untuk mendapatkan kesejahteraan. Amin ya Bapak. Terima kasih. Ya Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.